Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Fatayah di sini dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan contoh soal kompetensi manajerial part kedua. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita masuk kepada contoh soalnya dan juga pembahasannya, jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik lainnya seputar contoh soal P3K dan CPNS terbaru. Oke teman-teman semuanya, kita bisa langsung lihat ke contoh soalnya. Jadi ini masih sama ya dengan video sebelumnya yang berkaitan dengan kompetensi manajerial, contoh soalnya dan pembahasannya gitu ya. Kita mungkin bisa langsung lihat untuk soal yang pertama, kita baca sama-sama ya teman-teman. Soal nomor 1. Selama ini, teman dan kerabat kerja menilai saya sebagai orang yang... Nah, di sini posisikan diri Anda adalah sebagai seorang pegawai dan sedang dinilai oleh rekan-rekan tempat kerja Anda, gitu ya, tempat kerja teman-teman semuanya. Kira-kira jawaban dari rekan kerja teman-teman di tempat kerja seperti apa sih? Nah, apakah A, taat pada aturan dan prosedur yang berlaku, ataukah B, mampu memahami kebutuhan orang lain, ataukah C, mudah menyesuaikan diri pada situasi baru, atau D, mudah berkonsentrasi pada pelayanan tugas? Nah, untuk contoh soal seperti ini, teman-teman semuanya difokuskan pada bagaimana kinerja kita di tempat kita bekerja. Di sini, ketika ditemukan dengan contoh soal seperti ini, fokuslah pada kedisiplinan ataupun tingkat disiplin saat kita mengerjakan pekerjaan. Jadi fokusnya adalah disiplin. Nah, untuk menjadi seorang ASN itu tidak hanya dituntut untuk dapat melayani publik, tetapi secara integritas diri dia memang harus lebih jujur dan lebih disiplin. Oke, namun teman-teman semuanya perlu diperhatikan bahwa untuk menjadi seorang ASN dia harus memiliki etos kerja yang sangat baik. Artinya, dia selalu taat aturan, selalu berpegang teguh pada prosedur yang berlaku di tempat kerjanya. Sehingga ketika dia sudah disiplin, ketika dia sudah taat pada rules ataupun aturan yang berlaku di tempat kerjanya, secara tidak langsung dia pasti sudah melaksanakan bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat ataupun kepada klien nantinya. Nah, jadi untuk yang menjadi landasan awal ataupun landasan utama dalam bekerja adalah disiplin dan juga taat dan patuh pada aturan dan prosedur yang berlaku di tempat kerja. Sehingga untuk soal nomor 1 ini, maka jawaban yang tepat adalah A ya. Jadi teman-teman semuanya fokus ya untuk soal manajerial ini ketika ditemukan dengan soal-soal seperti ini, maka selalu poin pertama yang harus ditempatkan ataupun yang harus diimplementasikan sebagai seorang pegawai adalah taat. Oke, taat, patuh, disiplin pada aturan dan prosedur yang berlaku di instansi tersebut. Kemudian baru taat dan patuh pada aturan ataupun pada prosedur yang disampaikan oleh pimpinan. Seperti itu memang harus dilakukan oleh seorang ASN ataupun seorang pegawai P3K seperti itu. Itu adalah trik dalam menjawab soalnya. Nah, itu adalah bagian dari kebijakan ataupun cara kita menjadi seorang ASN yang paling bijak. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita masuk kepada pelayanan kita kepada publik, kita harus terlebih dahulu disiplin dan juga taat pada aturan ataupun prosedur yang berlaku di tempat kerja kita. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Kita lihat untuk soal nomor 2. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya yang lamban. Sebagai temannya, tindakan saya adalah, nah ini dia teman-teman, ini di lingkungan kerja dimanapun itu, pasti kita menemukan permasalahan yang berkaitan dengan rekan kerja kita. Ada rekan kerja kita yang dinilai lamban, ada yang dinilai mudian, dan juga dengan persoalan lainnya. Kira-kira sikap kita itu seperti apa sih?
Nah, apakah A menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya, ataukah B menegur cara kerjanya yang lamban karena menghambat kerja orang lain, ataukah C menghindari agar tidak berada dalam satu tim dengannya karena berpotensi menyulitkan, ataukah D mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Nah, untuk dapat soal seperti ini ya teman-teman semuanya, ini jangan langsung kita menawarkan bantuan kepada dia. Karena kenapa? Di sini adalah adanya sifat eh, keteledoran, artinya rekan kerja kita ini posisinya kerjanya adalah lamban, sehingga yang diperlukan untuk mengatasi persoalan ini adalah tindakan paling awal itu langsung diingatkan dulu secara bahasa teman ya. Jadi kita perlu untuk mengingatkannya bahwa proses ataupun kinerja dia itu sedikit lamban dan diperlukan percepatan-percepatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan setelah kita mengingatkan iya, selanjutnya adalah kita menawarkan bantuan kalau dia membutuhkan. Karena gini, setiap karyawan ataupun setiap pegawai itu dituntut untuk terampil dan juga memiliki skill dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang ada di tempat kerja, sehingga dia tidak hanya dituntut untuk lebih cepat dan tangkas, dia tetapi dituntut untuk lebih kreatif. Nah, untuk hal ini, teman-teman semuanya, dalam mengatasi persoalan rekan kerja yang lamban, itu baiknya yang pertama sekali adalah diingatkan terlebih dahulu dan kemudian baru ketika si rekan kerja ini membutuhkan bantuan, maka kita bisa memberikan bantuan ataupun menawarkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan. Maka dari itu untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah D. Nah, jawaban yang D ini lebih bijak ketimbang dengan jawaban pilihan A, B, dan C. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi paham kan? Untuk menjawab setiap soal dari manajerial dan sosiokultural, pilihlah jawaban yang paling bijak di antara jawaban lainnya. Itu dia teman-teman untuk jawaban nomor 2. Oke, ini kita langsung lihat ke soal nomor 3. Salah satu perilaku berikut ini sesuai dengan diri saya. Nah, kira-kira dari keempat pilihan ini mana nih yang sesuai dengan diri kita dan bagaimana melihat diri kita sebagai seorang ASN nantinya? Oke ya, apakah A. mudah tersenyum kepada teman dekat saya, ataukah B. tidak peduli dengan orang yang berkebutuhan khusus, ataukah C. tidak bergaul dengan orang yang berbeda derajat dengan saya, ataukah D. memberikan tempat duduk kepada seorang ibu hamil di dalam bis yang penuh. Nah, di sini sebetulnya sudah sangat jelas ya untuk jawabannya. Yang paling bijak itu adalah jawaban yang D, yaitu memberikan tempat duduk kepada ibu hamil dalam bis yang penuh. Karena kenapa? Mungkin saja diri kita ini secara kesehariannya lah ya, kita mungkin terbiasa untuk mudah tersenyum kepada teman dekat aja misalnya, atau mungkin kita memiliki kepribadian yang tidak bergaul dengan orang yang berbeda derajat dengan kita. Nah, untuk soal-soal seperti ini sebetulnya adalah bentuk refleksi juga untuk diri kita. Apakah kita selama ini melakukan hal-hal yang bijak atau justru kita tidak bijak sama sekali. Maka dari itu, soal-soal seperti ini sebetulnya untuk melatih diri kita juga untuk melihat sejauh mana sih tingkat kebijakan ataupun tingkat sikap bijak yang sudah kita implementasikan dalam keseharian kita. Maka untuk soal nomor 3 ini, jawabannya jelas adalah D, yaitu memberikan tempat duduk kepada seorang ibu hamil dalam bis yang penuh. Jadi itu ya teman-teman untuk jawaban nomor 3. Oke, ini dia untuk soal nomor 4. Kita bacakan sama-sama ya teman-teman semuanya. Saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah saya tekuni selama ini. Yang saya pikirkan adalah, nah kira-kira ketika kita dipindah tugaskan ke bagian yang kita belum paham sama sekali dan kita belum pernah bekerja di situ dan kita nggak ngerti sama sekali untuk mengoperasikannya, kira-kira apa sih yang kita pikirkan? Apakah A. kita mempertanyakan, mengapa karir saya harus dipersulit?
Kemudian B, apakah terdapat alasan politis di balik mutasi kerja saya? Ataukah C, bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat? Kemudian apakah D, apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru? Nah, untuk soal seperti ini dituntut kreativitas dan keterampilan kita dan keingintahuan kita yang paling dalam seperti itu ya. Kira-kira kita ini lebih mengedepankan curiosity kita atau justru kita lebih memilih lempem aja gitu. Nah, untuk lebih bijaknya, pada soal nomor 4 ini jawabannya adalah C. Jadi ketika kita diminta untuk bekerja di tempat bidang lain yang kita belum paham, itu sebetulnya kita harus memiliki inovasi dan juga motivasi diri untuk bisa belajar dan mengetahui ataupun beradaptasi lah ya dengan sistem pekerjaan yang baru. Sehingga kita di sini juga mempertanyakan bagaimana sih sebetulnya saya bisa berkontribusi lebih pada bidang kerja yang baru dengan lebih cepat sehingga saya bisa lebih cepat juga untuk menyesuaikan diri di tempat itu. Maka untuk jawaban nomor 4 jelas C. Oke ya teman-teman semuanya, itu adalah jawaban yang lebih bijak. Nah, kemudian untuk soal nomor 5, menurut Anda pekerja yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang. Nah, apakah jawabannya adalah A, bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu, atau mengacu pada perintah atasan, atau bekerja berdasarkan pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat, atau D, menyelesaikan tugas dengan cepat. Nah, untuk soal-soal seperti ini sebetulnya ini mirip ataupun ini antara pilihan A, B, C, dan D itu tidak jauh beda tingkat prioritasnya ya. Jadi ini lebih terkecoh. Namun jika memang soalnya di sini dari 4 pilihan ganda ini ada yang mengacu kepada perintah atasan, maka pilihlah jawaban itu. Itu trik dan tips dari saya ya teman-teman semuanya. Nah, tadi saya sudah membahas sedikit di awal bahwa setiap kita ketika kita bekerja nantinya, kita itu harus tunduk, taat, dan patuh pada aturan yang berlaku di lingkungan kerja kita, dan kita juga harus mengacu ataupun patuh kepada perintah atasan gitu. Maka untuk soal nomor 5 ini, di samping kita dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan juga penuh kehati-hatian dan juga bekerja secara prioritas, yang paling utama yang harus difokuskan adalah mengacu pada perintah atasan. Jadi jawabannya adalah B. Namun yang perlu diperhatikan lagi adalah bukan berarti perintah atasan ini semua jenis perintah atasan yang sifatnya negatif juga dilaksanakan. Jangan seperti itu ya teman-teman semuanya. Ketika perintah atasan ini masih dalam lingkup yang wajar dan positif, nah ini harus dilaksanakan. Namun ketika perintah atasan ini sifatnya adalah negatif, maka terlebih dahulu teman-teman perlu mempertanyakan ataupun diskusi lebih lanjut dengan atasan itu. Gitu ya teman-teman semuanya. Kira-kira bisa difahami ya dari pilihan jawabannya. Oke, kemudian seperti biasa saya mau memberikan tugas ke teman-teman semuanya. Tugasnya adalah bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim. Apakah saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya, ataukah ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut, ataukah C, orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar, ataukah D, masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman semuanya? Silakan dijawab soalnya dengan bijak dan jangan lupa untuk dikumpulkan di kolom komentar. Pilihlah jawaban yang paling mengena atau yang paling bijak sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang ASN. Gitu ya teman-teman semuanya untuk contoh soal part kedua ini. Saya selesaikan di sini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk di-sharekan kepada teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya juga merasakan manfaat dari video ini dan menjadi salah satu referensi untuk belajar contoh-contoh soal P3K seperti itu. Oke, saya akhiri teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.